Saudara-saudara, ganteng perlu, cantik perlu, kaya perlu. Tetapi apa gunanya kalau engkau tidak menjadi daya tarik dari surga? Apa gunanya engkau gagah, ganteng, kaya luar biasa kalau engkau tidak pernah membuat Allah tertarik dengan hidupmu? Baik, shalom, selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang selalu saya tahu Anda mencintai dan mengasihi Tuhan. Malam hari ini kita jumpa lagi dalam malam renungan sebelum kita tidur. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya memilih teks hari ini dari Markus pasal yang ke-10, 46 sampai 52. Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Ibu Bapak sekalian, saya baca untuk kita cerita mengenai Bartimeus. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Berbunyi, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat terakhir dari Markus pasal 10. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema yang menarik untuk saya bawakan di malam hari ini bersama saya Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang dari Gereja Sinai Jemaat Allah Nazaret, GSJ Nazaret Tova. Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan tema malam hari ini adalah harta yang tidak boleh diambil dan dicuri dalam hidupmu. Sekali lagi, tema saya malam hari ini, harta yang tidak boleh diambil dan dicuri dalam hidupmu. Ini menarik saudara-saudaraku. Saya berharap saudara ikut renungan malam hari ini. Harta yang tidak boleh diambil atau dicuri dalam hidupmu. Hari ini ada satu harta besar dari Korea Utara, ya, kalau tidak salah Korea Utara, seorang presiden bernama Kim Jong Un meninggal dunia. Dan ketika tadi saya lihat kalau betul ini terjadi, beberapa orang mengatakan karena serangan jantung dan sebagainya. Tetapi saya lihat video tadi ketika dia dihantar ke tempat pemakaman, begitu banyak orang Korea yang menangis karena kehilangan sebuah harta, yaitu seorang presiden yang mungkin bagi mereka membanggakan. Saudara-saudaraku, banyak kali dalam hidup kita punya harta-harta yang kita jaga dengan baik. Berlian kita, emas kita, harta kita, uang kita. Sehingga karena takutnya kita hilang harta kita, saudara-saudara, kita mulai lihat orang-orang yang punya duit. Saudara-saudara, untuk menjaga harta yang ada di lemarinya, saudara lihat ini beberapa langkah yang harus saudara hadapi untuk bisa ambil benda itu. Saudara lihat dari depan sudah dijaga satpam. Dan di depan ada pagar masuk ada satpam. Di depan satpam ada gembok di depan pintu. Di depan pintu kita masuk ada gembok lagi pintu kamar. Di pintu kamar ada lagi gembok karena ada terali besi. Di dalam kamar lagi ada lemari. Dan di lemari itu ada lagi box kecil lagi untuk kita bikin kunci. Jadi lemari sudah ada kunci, boxnya di dalamnya untuk jaga harta berlian kita ada kunci lagi. Saya lihat bahwa untuk menjaga harta dunia, orang begitu membuat kunci supaya kalau bisa tidak boleh ada harta yang hilang. Berlian tidak boleh hilang, emas tidak boleh hilang, dolar tidak boleh hilang, money tidak boleh hilang. Tetapi sayang, banyak orang mampu menjaga dengan baik harta jasmani mereka, tapi mereka tidak bisa menjaga
hal-hal ini yang saya sebut sebagai harta rohani. 5 harta rohani yang tidak boleh diambil dan dicuri dalam hidup kita. 5, sekali lagi, 5 harta rohani kalau saya boleh sebut yang tidak boleh diambil dan dicuri dalam hidup kita. Apa saja itu? Yang pertama, kalau dari Bartimeus ini kita belajar satu hal. Bartimeus orang buta, tetapi secara fisik pada zaman itu, pada perjanjian lama, kita sadar bahwa, kita tahu bahwa orang-orang yang secara fisik cacat, mereka tidak bisa datang menghadap Tuhan karena mereka dianggap sebagai orang-orang cacat. Maaf. Tetapi hari-hari ini, saudara-saudara, jangankan orang cacat, orang baru jerawat sedikit, orang sudah tidak percaya diri. Saudara-saudara, secara fisik Bartimeus tidak menarik, tetapi secara roh, secara iman, dia sesuatu yang menarik bagi Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudaraku, Bartimeus tidak menarik bagi dunia. Dia buta, dia miskin. Saudara-saudara, kalau perempuan-perempuan lihat Bartimeus tidak akan pernah suka. Karena pertama dia buta, dia cacat, minta maaf dia cacat, tapi yang kedua dia miskin. Saudara, lengkaplah penderitaan Bartimeus. Nah, tapi ibu bapak sekalian, dari antara orang-orang yang fisiknya bagus, menurut Alkitab di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52, Yesus hanya tertarik dengan seorang yang secara fisik tak menarik bagi dia atau tak menarik bagi dunia, tetapi bagi sorga ini menarik. Saudara-saudara, wanita-wanita, saudara-saudara yang menarik, maaf kata, bukan saudara cabut alis dan tampil luar biasa. Saya sering bilang, nona-nona, ibu-ibu, kalau cabut alis, saya suka bilang bahwa saudara sedang menyangkal karya Tuhan sambil berkata, oh Tuhan, engkau salah, harusnya alis tidak ke bawah, engkau rubah ke atas, seolah-olah berkata Tuhan ini yang benar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara, kembali pada khotbah saya. Saudara-saudara yang diberkati, secara fisik Bartimeus tidak menarik, tetapi secara roh, secara rohani, bagi Tuhan Bartimeus satu orang pribadi yang sangat menarik bagi Tuhan. Saudara-saudara, ganteng perlu, cantik perlu, kaya perlu, tetapi apa gunanya kalau engkau tidak menjadi daya tarik dari sorga? Apa gunanya engkau gagah, ganteng, kaya luar biasa kalau engkau tidak pernah membuat Allah tertarik dengan hidupmu? Nah, saudara-saudara, ada 5 hal yang membuat Tuhan tertarik dengan Bartimeus. Yang tadi saya sebut, ada 5 harta yang tidak boleh hilang dari hidupmu. Di samping emas, berlian, kekayaan, kehormatan, pangkat, nama besar, dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah harta, 5 harta rohani ini tidak boleh hilang dalam hidupmu. Apa saja itu? Menurut cerita ini saya bagi dalam 5 poin, yaitu yang pertama, saudara-saudara, yang tidak boleh hilang dari hidupmu adalah 1, semangatmu. Ayat 46 berkata begini, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Saudara, setiap saat pengemis ini punya tempat adalah mengemis. Saya tahu bahwa mengemis adalah satu pekerjaan yang tidak jelas penghasilannya. Mungkin hari ini dapat 5.000, besok dapat 1.000, lusa dapat 2.000, tular tidak dapat apa-apa. Tetapi Bartimeus punya semangat yang luar biasa. Dia tidak peduli dengan fisiknya yang kurang, dia tidak peduli dengan kemiskinannya. Besok pagi dia kembali ke tempat dia bekerja. Kalau saya sebut, dia kembali ke tempat dia bekerja. Hari-hari ini, saudara-saudaraku, yang tidak boleh hilang, harta pertama adalah semangat hidupmu, saudara-saudara. Banyak orang punya uang tapi tidak punya semangat hidup. Banyak orang cantik tapi tidak punya semangat hidup. Apalagi yang cantik kalau sudah diputus pacar, aduh, tidak punya semangat, ingin bunuh diri lah, ingin minum baygon lah, padahal ada Coca-Cola. Saudara-saudaraku, saudara-saudara, ada Sprite yang enak, ada minuman yang enak, tetapi hari itu bagi orang-orang patah semangat, baygon adalah minuman terbaik, sambil berkata, ini the best. Tetapi dengar baik-baik ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, makanan pun berubah. Yang tadi kesukaan coklat, hari itu baygon yang lingkar untuk membunuh nyamuk dan kita makan. Nah, saudara-saudara, orang yang pertama yang tidak boleh hilang dari hidup adalah semangat hidupmu. Saudara-saudara, pekerjaanmu boleh sama, karirmu boleh sama, apapun yang engkau kerjakan kelihatannya sama dan membosankan, tapi dengar, semangatmu harus tetap ada. Kalaupun hari-hari ini engkau sedang ada dalam keadaan sakit, penuh penderitaan, penuh persoalan, dengar baik-baik, tidak boleh hilang semangatmu. Waktu engkau sedang ada dalam persoalan badai hidup, dengar baik, saya sering bilang, tetap harus ada semangat. Sebab tanpa semangat Anda tidak akan bisa bekerja lebih efektif. Nah, itu sebabnya sekali lagi,
Bartimeus. Pertama, dia punya semangat yang tinggi. Besok harus kerja lagi, besok harus mengemis lagi, besok harus mengemis lagi, besok harus dapat uang. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup memang sukar, tapi semangat kita tidak boleh pudar. Sekali lagi, hidup memang sukar, tapi semangat tidak boleh pudar. Sekali lagi saya ingatkan, hidup memang sukar, tapi semangat tidak boleh pudar. Yang kedua, harta yang tidak boleh hilang dalam hidup kita adalah doa-doa kita. Saudara-saudara, dengar baik-baik, doa-doamu adalah harta kedua yang kau punya untuk menjalani hidup yang sukar dan sulit ini. Saudara baca ayat 47 dan ayat 48. Dikatakan begini, ibu bapak sekalian, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, mulai berdoa, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ayat 48 menarik. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, namun semakin keras ia berdoa, namun semakin keras dia memanggil nama Tuhan dengan doa-doanya. Anak Daud, kasihanilah aku. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Bartimeus punya masalah. Secara fisik dia punya kekurangan. Yang kedua, dia miskin. Dan saya percaya dia punya hidup yang terlalu amat berat di dalam hidup ini. Hamba berdoa, saudara-saudara harus tahu bahwa ketika dia kehilangan segala sesuatu, maka dengar baik-baik, ada hal kedua yang tidak yang tidak hilang dari hidup daripada Bartimeus. Bartimeus punya tipe yang kedua adalah dia tidak kehilangan doa. Saudara, harta yang tidak boleh hilang dalam hidup kita yang kedua adalah doa kita. Bartimeus dikatakan dia berseru, walaupun dia berseru dengan keras sehingga mengganggu orang di sekelilingnya, sampai murid-murid berkata, "Hei, diam." Tapi Alkitab bilang begini, Alkitab bilang apa? Alkitab bilang dia semakin keras berseru. Saudara-saudara, ada banyak orang berhenti berdoa ketika ada dunia menghentikan doa-doanya. Cara dunia menghentikan kita adalah berkata, sudah tidak usah doa, engkau tidak akan dapat apa yang engkau doakan. Sudah tidak usah peduli dengan doa. Buat apa engkau berlutut setiap pagi, siang, dan malam? Mana hasilnya? Saudara-saudara, dunia akan berusaha menghentikan doamu. Dunia akan berusaha supaya kalau bisa engkau berhenti, supaya engkau berhenti dari doa-doamu. Setan paling suka engkau berhenti berdoa. Karena apa? Karena setan tahu di balik doa ada kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Bartimeus tidak pernah berhenti untuk berseru. Bartimeus selalu berdoa, Tuhan tolong saya. Hari-hari ini kalaupun jawaban doa belum datang dalam hidupmu, bukan hanya tetap semangat hidup, tapi yang kedua tetap semangat berdoa. Harta kedua ini tidak boleh hilang. Karena bagi saya, ketika engkau tidak bisa melakukan dengan tubuh fisikmu, ketika kekuatanmu tidak bisa melakukan dengan fisikmu, otakmu tidak bisa lagi berpikir, masih ada satu kesempatan lewat doamu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dengar baik-baik, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Doa tidak boleh hilang. Itu adalah harta milikmu. Saudara-saudara, sekali lagi, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan cara manusia. Ya, ada banyak hal juga yang tidak bisa kita kerjakan dengan hanya kemampuan dan kekuatan kita, kecuali Anda kuat di dalam doa. Saudara-saudaraku, ada banyak mujizat terjadi hanya karena doa. Itu sebabnya setan paling tahu itu, dan setan berbisik, berhenti berdoa. Itu sebabnya engkau gampang lemah. Itu sebabnya engkau tidak suka berdoa. Bangun pagi ketika engkau diajak berdoa, pasti saudara berkata mau doa sendiri. Pak Mama panggil, Papa berdoa kok. Saudara berkata mau berdoa, nah berdoa sendiri. Tapi saudara dengar baik-baik, Tuhan tahu harta kedua yang tidak boleh hilang adalah doamu, kehidupan doamu. Teruslah berdoa. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang telah berdoa. Mereka yang telah melihat terobosan-terobosan baru dalam hidup mereka adalah orang-orang yang berdoa. Mereka yang lihat pelayan-pelayan mereka diberkati hari-hari ini adalah orang-orang yang telah berdoa. Mereka yang telah mengambil meraih karir yang luar biasa hari-hari ini. Bukan hanya mereka pandai bekerja keras atau semangat hidup, tapi mereka telah adalah orang-orang yang hidup di dalam doa. Saudara-saudaraku, jadi harta kedua yang tidak boleh hilang adalah doamu. Sebab dengan doa kita lihat mujizat, lewat doa kita lihat kuasa Tuhan bekerja, lewat doa kita akan lihat sekali lagi kuasa Tuhan bekerja jauh melebihi kemampuan kita. Yang ketiga, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, yang tidak boleh hilang dari hidupmu adalah harapan hidup. Saudara-saudara, kalau tadi semangat hidup, yang kedua doa adalah harta kedua yang tidak boleh hilang. Yang ketiga harapanmu. Harapanmu. Markus 10 ayat 51 berkata, tanya Yesus kepadanya,
Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara-saudara, mimpi harapan daripada Bartimeus hanya satu, Tuhan, saya mau lihat. Tuhan, saya mau lihat. Tuhan, saya mau berubah dari yang tidak melihat menjadi melihat. Saya ingin lihat mujizat. Saya ingin lihat pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, saya percaya bahwa ada banyak tabib yang telah dia datangi untuk bisa lihat dan sembuh. Tetapi tidak terjadi. Dan saya percaya mungkin waktu dia ketemu Yesus, mungkin dia berkata, apakah ini bisa? Tapi itu tidak tertulis. Alkitab mengatakan dengan jelas, dengan gamblangnya, dengan harapan besar dia berkata, saya ingin sembuh, saya ingin sembuh, saya ingin melihat. Cita-cita saya itu melihat. Saudara-saudara, hari ini kita tidak buta, tapi kita buta tentang masa depan. Kalau Anda mau lihat masa depanmu, datanglah kepada Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah bergantung kepada Tuhan. Harta ketiga ini penting, sebab harapan hidup adalah sesuatu yang penting. Sering orang berkata bahwa harapan hidup itu seperti sau, seperti jangkar. Bila itu terambil maka perahu akan terombang-ambing. Harapan harus ada. Saudara-saudara, hidup kita memang tidak ada harapan. Sebab kita manusia biasa, kita penuh dengan kekurangan. Tetapi di dalam tangan Tuhan, harapan selalu ada. Sekali lagi, di dalam sorga, harapan selalu ada. Di tangan Allah kita yang perkasa, harapan selalu ada. Karena itu jangan pernah putus asa, saudara-saudara. Hana tidak pernah putus asa sehingga bertahun-tahun akhirnya melahirkan yang namanya Samuel. Abraham tidak pernah putus asa karena pada akhirnya dia pada umur 99 dan 100 tahun Abraham mendapatkan Ishak. Orang-orang yang punya harapan besar tidak akan mengalah dengan apapun yang ada di depan dia. Orang-orang yang punya harapan dengan baik-baik, mereka tidak peduli rintangan apapun yang ada di depan kita, sebab bagi mereka harapan lebih penting. Masih ingat kita waktu kita belum menikah, ketika kita datang malam minggu di rumah calon mertua kita waktu itu, saudara-saudara, bapak kita, mertua kita sudah duduk di depan sambil putar kumis dan berkata, waktu kita berkata selamat malam Om, selamat malam Bapak, lalu dia jawab dengan memutar kumis sambil berkata, cari siapa? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, wow, hari itu kita keringat luar biasa. Padahal mungkin kita di ruangan AC karena kita berpikir. Lalu orang tua itu berkata, calon mertua waktu itu berkata, saya tidak lagi lihat wajahmu. Wajahmu adalah wajah terakhir yang kulihat hari ini. Pertanyaan saya, apakah Anda mundur, besok Anda datang lagi? Kenapa Anda datang? Karena Anda punya harapan, yaitu satu waktu calon mertuaku akan berubah. Satu waktu aku harus menikah dengan pasangan hidupku, yaitu anaknya sendiri. Saudara, besok saya ingat ada seorang teman saya yang satu waktu dia datang pacaran di salah satu kelurahan di Kota Kupang ini. Lalu ketika dia datang bertemu dengan seorang wanita, oh rupanya papa kecilnya, omnya, pamannya itu ambil parang dan kejar dia. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, anak teman saya ini lari pontang-panting luar biasa. Dan sejak itu dia tidak kembali. Lalu dia berkata, sebenarnya saya suka itu dia anak nona, tapi papanya terlalu jahat. Itu yang saya bilang, ini orang tidak ada harapan. Bagi saya, orang yang punya harapan tidak peduli mau parang kah, mau kumis panjang kah, mau kumis tak putar kah. Tapi kalau kita punya harapan besar, kita punya cara-cara untuk kita bisa menang atas persoalan kita. Nah, dengar baik-baik saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau bilang, tetaplah memiliki harapan karena harapan itu cukup penting dalam hidup kita. Harapan hidup itu cukup penting, apalagi harapan di tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati, harta yang terakhir yang menjadi harta yang terakhir yang tidak boleh hilang dalam hidupmu adalah ini. Yang paling penting dari semua itu, saya mau bilang ini harta yang tidak boleh hilang. Ini harta tidak boleh tercuri dari hidupmu, adalah imanmu. Saudara-saudara, harta terbaikmu adalah imanmu. Saudara-saudara, Markus pasal 10 ayat 52. Saudara-saudara, ayat itu berkata begini. Saudara-saudara, saya baca. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudaraku, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, yang paling penting dalam hidup kita, jangan pernah kehilangan iman kita. Jangan pernah jual iman Anda. Jangan pernah letakkan iman Anda
hanya untuk kacang merah. Saudara-saudaraku, jangan hanya engkau kehilangan imanmu hanya gara-gara pernikahan. Jangan engkau kehilangan imanmu hanya karena jodoh. Jangan sampai engkau kehilangan imanmu hanya karena putus asa. Jangan sampai engkau kehilangan imanmu hanya karena perut. Jangan pernah engkau kehilangan imanmu hanya karena jabatan, pangkat, dan kedudukan. Jangan pernah engkau kehilangan imanmu hanya karena sebuah masa depan yang sementara di dunia ini. Karena Yesus adalah Allah dan Tuhan dan Juru Selamat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Sekali lagi, jangan pernah kehilangan iman dalam hidupmu. Itu adalah harta terbaik, saudara-saudaraku. Bagi Bartimeus, iman telah membuat dia akhirnya melihat mujizat. Saudara-saudara, kenapa kita tidak boleh kehilangan iman? Menurut Alkitab tadi berkata, iman itu menyelamatkan. Iman yang menghantar Anda ke sorga. Iman yang membuat Anda pasti ke sorga. Dan yang kedua, dari iman dan percaya, kita dapat melihat mujizat. Kita dapat lihat pertolongan Tuhan. Kita dapat melihat apa yang belum ada, yang belum terjadi, akan terjadi dalam hidup kita. Itulah iman, saudara-saudaraku, yang diberkati Tuhan. Karena itu, 5 harta saja, sekali lagi, 5 harta tidak boleh hilang dalam hidupmu. Sekali lagi, 5 harta tidak boleh hilang dalam hidupmu. Pertama, semangatmu yang tidak boleh hilang dalam hidupmu. Yang kedua, doa-doamu, kehidupan doamu tidak boleh hilang. Yang ketiga, harapanmu tidak boleh hilang. Yang terakhir, imanmu tidak boleh hilang. Ajar anak-anakmu, didik anak-anakmu supaya mereka tidak pernah jual iman mereka. Mereka harus percaya Yesus sampai bawa pada kematian, dan biar mereka menghadap Tuhan dengan iman yang benar. Tiket ke sorga hanya satu, imanmu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak sekalian, mari kita tunduk kepala sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya khotbah ini sekali lagi memberkati Anda. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari